Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman yang dirahmati Allah, mengarungi kehidupan pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang pula mendapatkan musibah atau cobaan. Semuanya datang silih berganti. Ujian setiap orang berbeda-beda tingkatannya, walaupun jenisnya terkadang sama. Mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah yang lainnya. Bagaimana caranya agar kita tetap tegar ketika diberi ujian oleh Allah dalam menghadapi berbagai cobaan? Kewajiban kita adalah bersabar ketika mendapat musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah. Ketika diberi ujian oleh Allah, lakukanlah 10 kiat ini yang bisa memudahkan dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Yang pertama, mengimani takdir ilahi. Setiap menghadapi cobaan, hendaklah seseorang tahu bahwa setiap yang Allah takdirkan sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi pastilah terjadi. Nabi SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada takdir, inilah landasan kebaikan dan akan membuat seseorang semakin ridho dengan setiap cobaan. Ibnul Qayyim mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang kedua, yakinlah ada hikmah di balik cobaan. Hendaklah setiap mukmin mengimani bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti ada hikmah di balik itu semua. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115-116. Allah Ta'ala juga berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 38-39. Yang ketiga, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Ingatlah bahwa Nabi kita SAW sering mendapatkan cobaan sampai dicaci, dicemooh, dan disiksa oleh orang-orang musyrik dengan berbagai cara. Kalau kita mengingat musibah yang menimpa beliau, maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri. Karena musibah kita dibandingkan beliau tidaklah seberapa. Rasulullah SAW bersabda, musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Dalam lafaz yang lain disebutkan, siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji. Dari Mus'ab bin Sa'id
seorang tabi'in dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad. Yang kelima, yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Dalam surah Alam Nashrah, Allah Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Alam Nashrah ayat 5. Ayat ini pun diulang setelah itu, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Alam Nashrah ayat 6. Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira pada para sahabatnya dengan ayat di atas. Lalu beliau mengatakan, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Keenam, hadapilah cobaan dengan bersabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya, tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Yang dimaksud dengan bersabar adalah menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah, serta menahan anggota badan dari perilaku emosional seperti menampar pipi dan merobek baju. Yang ketujuh, bersabarlah di awal musibah. Rasulullah SAW bersabda, yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Itulah sabar yang sebenarnya. Sabar yang sebenarnya bukanlah ketika telah mengeluh lebih dulu di awal musibah. Yang kedelapan, yakinlah bahwa pahala sabar begitu besar. Ingatlah janji Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Al-Auza'i mengatakan, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. As-Sudi mengatakan, balas orang yang bersabar adalah surga. Yang kesembilan, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah, salah satu istri Nabi SAW, berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah, suamiku wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan padaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Doa yang disebutkan dalam hadis ini semestinya diucapkan oleh seorang muslim ketika ia ditimpa musibah dan sudah seharusnya ia pahami. Insya Allah dengan ini ia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Ke-10, introspeksi diri.
Musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu kesyirikan, bid'ah, dosa besar, dan maksiat lainnya. Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Maksudnya adalah karena sebab dosa-dosa yang dulu pernah diperbuat. Ibnu Abbas mengatakan akan disegerakan siksaan bagi orang-orang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengan itu mereka tidak disiksa atau diperingat siksanya di akhirat. Itulah 10 kiat cara menghadapi cobaan hidup. Yang pertama, mengimani takdir ilahi. Yang kedua, yakinlah ada hikmah di balik cobaan. Yang ketiga, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Yang keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji. Yang kelima, yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Yang keenam, hadapilah cobaan dengan bersabar. Yang ketujuh, bersabarlah di awal musibah. Yang kedelapan, yakinlah bahwa pahala sabar begitu besar. Yang ke-9, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ke-10, introspeksi diri. Semoga kiat-kiat ini semakin meneguhkan kita dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian dari Allah. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.